Bab 361. Kira-kira seminggu kemudian, di bawah perlindungan setan pohon, kelompok Long Yi dengan cepat melewati wilayah yang dijaga oleh beberapa makhluk undead dimensi ekstra yang berbeda. Di antara makhluk-makhluk mayat hidup, ada naga tulang, elang ekstra dimensi dan sebagainya. Makhluk mayat hidup ekstra dimensi yang berada di tingkat atas piramida dapat dilihat di mana-mana di Dead Space ini. Bahaya yang dihadapi kelompok ini minggu ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kelompok Long Yi yang terdiri dari 4 dan raja-raja setan bekerja sangat keras, ke titik di mana tubuh mereka gemetar. Untungnya bagi mereka, makhluk mayat hidup dimensi ekstra ini kurang memiliki kebijaksanaan meskipun mereka kuat. Selain itu, setan pohon adalah ras khusus di dalam hutan. Mereka tidak menderita banyak serangan dari makhluk undead dimensi ekstra lainnya. Meskipun mereka berhasil menghindari banyak pertempuran, mereka masih kelelahan. Orang harus mengatakan bahwa kelompok 4 Long Yi memiliki keberuntungan yang mengesankan. Jika bukan karena perlindungan demons pohon, tidak mungkin bagi mereka untuk melewati wilayah binatang buas ekstra dimensi lainnya hanya dengan kekuatan mereka. Tidak menyebutkan ki kematian yang berasal dari ruang kematian ini, beberapa ribu naga tulang akan membunuh mereka beberapa kali ketika mereka melewati teror mereka. Sepertinya lebih baik menggunakan otak mereka untuk menyelesaikan masalah daripada menggunakan kekuatan kasar sepanjang waktu. Ketika kelompok itu melewati wilayah elang ekstra dimensi, Raja Iblis Pohon menolak untuk bergerak maju. Ketika Wu Shuang menanyakan alasannya, Raja Setan Pohon menjawab bahwa melewati wilayah elang ekstra dimensi adalah wilayah naga iblis berkepala 3. Itu adalah tuan dari seluruh dunia undead dimensi ekstra. Tidak hanya naga iblis berkepala 3 sangat menakutkan, ia memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Trik kecil mereka mungkin menipu makhluk mayat hidup lainnya, tetapi jika mereka ingin menipu naga iblis berkepala 3 itu, maka itu pasti sedang mencari mati. Mendengar bahwa wilayah naga iblis berkepala 3 ada di depan, Long Yi tiba-tiba merasa pahit di hatinya. Dead Space ini benar-benar memiliki banyak makhluk undead kelas 1 dari dunia undead dimensi ekstra yang dikumpulkan di sini. Dia telah melihat deskripsi dari naga iblis berkepala 3 dalam manual sihir pemanggilan undead ekstra dimensi. Sisiknya terlalu tebal untuk bisa ditembus oleh pedang atau tombak, dan itu pada dasarnya kebal terhadap sihir. Selain itu, Dead Dragon Breath biasa adalah 30% lebih kuat daripada mantra sihir terlarang. Bahkan lebih dari 10 dewa sihir atau dewa pedang mungkin tidak memiliki hasil yang menguntungkan untuk menghadapi naga iblis berkepala 3 ini, belum lagi kelompok 4 Yi panjang dan kekuatan mereka yang menyedihkan dibandingkan dengan 10 dewa sihir. Long Yi, sepertinya Raja Iblis Pohon ini mengatakan yang sebenarnya. Haruskah kita lepaskan mereka sekarang? Wu Shuang menoleh ke Long Yi dan bertanya. Ketika Wu Shuang mengajukan Long Yi pertanyaan ini, dia hanya 2 langkah dari Raja-Raja Iblis ini. Karena Raja-Raja Setan tidak memiliki kekuatan menyerang dan menolak untuk bergerak maju, Long Yi perlahan-lahan mendekati Raja-Raja Setan. Melepaskan. Kenapa kita harus melepaskannya? Long Yi menyeringai ketika tangannya, secepat kilat, mengeluarkan Raja Iblis Pohon dari dalam tanah. Kemudian dia secara paksa memasukkan bola petir terkompresi yang sudah disiapkan di dalam batang pohon Raja Iblis Pohon ini sebelum melemparkannya ke langit. Seiring dengan suara ledakan, kilat melintas. Sebelum Raja-Raja Iblis punya waktu untuk menjerit, itu sudah hancur berkeping-keping. Tak lama, kristal berbentuk berlian yang memancarkan cahaya gelap dibiarkan mengambang di langit. Long Yi segera melompat untuk menangkap kristal itu. Setelah Raja-Raja Iblis terbunuh, iblis pohon lainnya tidak berani tinggal lebih lama. Semua dari mereka tersebar dan langsung menghilang tanpa jejak. Long Yi, kamu,
Wu Shuang dan Nalan Ruyue menatap Long Yi mulai, dan mereka berdua terdiam untuk waktu yang lama. Tidak seperti Wu Shuang, Nalan Ruyue memiliki ekspresi kekecewaan total pada Long Yi. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Apa menurutmu aku kejam dengan membunuh Raja Setan Pohon? Melihat ekspresi di wajah Nalan Ruyue, Long Yi dengan samar bertanya. Mungkinkah bahkan setelah beberapa tahun, Nalan Ruyue masih naif seperti sebelumnya? Long Yi, apakah kamu membunuh Raja Iblis Pohon untuk kristal hitam ini di dalam tubuhnya? Tanya Wu Shuang. Long Yi mengangguk dan berkata, ya, aku butuh kristal ini. Yah, aku hanya terkejut. Karena tubuhnya memiliki benda yang kamu butuhkan, maka membunuhnya juga baik-baik saja. Kata Wu Shuang acuh tak acuh. Dia tidak merasa ini tidak pantas. Bahkan jika seorang manusia mati di depannya, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening, apalagi ketika itu adalah setan pohon. Ayo istirahat di sini hari ini. Meskipun naga iblis berkepala 3 mungkin adalah rintangan terakhir kita, itu juga rintangan paling sulit untuk dilewati. Long Yi melihat sekeliling dan berkata. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mulai memasang tendanya di tempat dia berdiri. Nalan Ruyue lama tenggelam dalam pikirannya. Setelah berpikir lama, dia berjalan ke Long Yi dan bertanya dengan sedih, kenapa kamu marah denganku? Aku hanya berpikir bahwa kita harus membiarkan Raja Setan Pohon pergi karena itu telah membantu kita selama ini. Itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti kami, jadi mengapa kamu membunuhnya? Setelah memasang tendanya, Long Yi berbalik untuk menghadap Nalan Ruyue sebelum menjelaskan dirinya dengan suara yang tak berdaya. Ruyue, kamu memiliki hati yang baik dan baik hati, itu adalah hal yang baik. Tetapi bersikap baik dan murah hati juga tergantung pada situasi. Meskipun Raja-Raja Iblis membantu kami, apakah itu sebenarnya memiliki niat untuk membantu kami sejak awal? Tidak, itu membantu kami karena kehidupannya yang kecil dipegang. Jika kita tidak berhasil menaklukkan, kita semua akan menjadi pupuk Three Demons. Belum lagi fakta bahwa aku membutuhkan roh-roh jiwa kristal jiwa ini di dalam tubuhnya, ia harus mati bagaimanapun caranya. Di ruang kematian ini, semua hal yang bermanfaat bagi kita, kita harus mendapatkannya dengan cara adil atau busuk. Adapun segala hal lain yang menjadi ancaman bagi kita, sekecil apapun, harus dihilangkan. Setiap elemen ketidakpastian dapat menyebabkan bencana fatal. Ini adalah hukum kelangsungan hidup. Jika kamu bisa mengerti maka itu adalah yang terbaik. Semua orang ingin wanita mereka memahaminya. Jika kamu tidak dapat memahami tindakan aku tidak dapat melakukan apa-apa tentang itu. Inilah tipe orang aku. Kamu harus bersukacita bahwa kamu masih memiliki kesempatan untuk memilih. Long Yi berbalik dan memasuki tendanya, meninggalkan Nalan Ruyue yang tercengang. Sekarang, dia juga sangat tertekan di dalam hatinya. Gadis ini terlalu baik, dia terlalu berhati lembut. Dia bisa mengatakan dia begitu dari saat itu ketika dia datang ke Mea Principality untuk meminta Fire Master Archmage Puxiusi untuk mencegah perang. Masalahnya adalah karakter seperti ini tidak terlalu cocok untuk bertahan hidup di hari-hari yang penuh gejolak. Namun, di masa damai dan kemakmuran, jutaan demi jutaan orang pasti akan menghargai dan mengagumi orang-orang seperti itu. Long Yi benar. Kamu adalah putri kekaisaran Nalan, kamu harus tahu konsep, yang lemah adalah mangsa yang kuat dari pengalaman. Terkadang, membabi buta yang baik hati bisa disebut tidak tahu apa-apa. Suara dingin Wu Shuang datang dari samping. Seluruh tubuh Nalan Ruyue bergetar. Sejak awal, Long Yi sudah menyatakan bahwa aturan dunia ini mirip dengan hukum rimba.
Bukankah Kekaisaran Bangga Bulan melihat Kekaisaran Nalan sebagai keberadaan yang lemah? Bukankah Proud Moon Empire siap untuk menganeksasi Kekaisaran Nalan karena terlalu lemah? Selain itu, membunuh setan pohon yang awalnya ingin membunuh mereka pada dasarnya bukan apa-apa. Mengapa dia berselisih dengan suaminya hanya karena ini? Pada prinsipnya, jika dua orang tidak dapat saling berhadapan, mereka tidak akan senang jika mereka menikah satu sama lain. Aku pikir lebih baik jika kalian terpisah sedini mungkin. Wu Shuang juga memasuki tendanya setelah meninggalkan kata-kata seperti itu. Kamu, tiba-tiba Nalan Ruyue berbalik, tapi dia hanya melihat pemandangan belakang Wu Shuang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Shuang, dia akan meledak karena marah. Wu Shuang jelas-jelas menebarkan perselisihan antara dia dan Long Yi. Kamu ingin aku meninggalkan suamiku? Aku pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Siapa bilang kita tidak bisa saling berhadapan? Membunuh setan pohon bukanlah apa-apa. Nalan Ruyue bergumam sebelum menginjak kakinya. Dengan hati cemas, dia bergegas ke tenda Long Yi, berharap dia tidak mengecewakannya. Di tenda Wu Shuang, senyum muncul di wajah Wu Shuang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Nalan Ruyue. Duduk bersila, dia masuk ke meditasi yang mendalam, tidak peduli dengan Nalan Ruyue lagi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka lakukan setelah ini. Nalan Ruyue memasuki tenda Long Yi dan melihat Long Yi setengah berbaring, setengah duduk di tempat tidurnya yang besar. Dia sedang membaca buku yang memancarkan aura gelap di bawah iluminasi lampu ajaib. Suamiku, aku salah, jangan marah, oke? Nalan Ruyue dengan lembut berjalan ke sisi ranjang Long Yi dan berkata dengan agak gugup. Long Yi sedikit menjauh dari manual sihir pemanggilan undead ekstra dimensi yang dia pelajari. Lalu dia memberi isyarat padanya untuk duduk di sampingnya dengan menepuk tempat kosong di sampingnya. Kamu tidak salah. Memang benar cara berpikir kita berbeda. Namun, meskipun kami tidak setuju dengan ideologi pihak lain, ini tidak berarti bahwa salah satu dari kami benar dan yang lain salah. Kamu tidak perlu meminta maaf. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Nalan Ruyue naik ke tempat tidur dan memeluk lengannya dan setengah bersandar pada dadanya. Dia berkata, alasan dibalik permintaan maaf aku adalah karena ideologi aku salah dalam situasi kami berada sekarang. Terutama di dunia ini yang tidak memiliki kedamaian dan keamanan. Cara yang aku pikir benar-benar salah dan akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Belum lagi aku tidak mengerti arti di balik tindakan kamu pasti merasa sedih. Long Yi menyimpan buku itu dan dengan hangat memandang Nalan Ruyue. Dia membelai bahunya yang harum dengan tangannya yang saat ini digunakan sebagai bantal lengan oleh Nalan Ruyue, sebelum bertanya, apakah kamu benar-benar mengerti? Memem. Tubuh Nalan Ruyue tidak bisa membantu memanas ketika tangan besar Long Yi membelai dia, lalu dia berinisiatif untuk mencium bibir Long Yi. Keempat bibir bergabung dan dua lidah saling menggoda tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Selain itu, cakar serigala Long Yi sudah membuat serangan mendadak pada dua puncak batu gioknya, menguleni dan mencubit sebelum menggunakan semua jenis teknik pada mereka. Nalan Ruyue gemetar dan menggeliat seperti ular saat tubuhnya bereaksi terhadap godaan Long Yi. Namun, bibir mereka pecah kontak dan seolah-olah saling mengisap lidah akan membuatnya merasa lebih baik. Nalan Ruyue mengisap lidahnya seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Suamiku, berhenti, aku ingin buang air kecil. Nalan Ruyue meludahkan lidah Long Yi saat dia bernapas berat. Long Yi tercengang. Untuk sepersekian detik, Long Yi tidak dapat menanggapi permintaan Nalan Ruyue. Namun, senyum buruk dengan cepat muncul di wajahnya.
Menjangkau tangannya ke ruang di antara kedua kakinya, dia berkata, ingin kencing lalu kencing, suamimu tidak akan menertawakanmu. Nalan Ruyue telah mencapai titik kritis, dan di bawah godaan Long Yi, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba mendorong pinggangnya, kakinya yang terjepit erat runtuh. Setelah mengeluarkan jeritan berlarut-larut, arus hangat menyembur dari bagian pribadinya di tangan Long Yi. Dan setelah mendesah puas, Nalan Ruyue runtuh dalam pelukan Long Yi dan dia merasa seolah jiwanya terbang keluar dari tubuhnya dan berkibar di langit. Wajahnya saat ini merah muda dan pipinya memerah. Long Yi hanya melepas pakaian Nalan Ruyue dan juga melepaskan semua pakaiannya. Kemudian dua orang telanjang-telanjang saling berpelukan. Long Yi menyukai perasaan semacam ini yang tidak memisahkan mereka. Dia membelai punggung Nalan Ruyue yang halus, tetapi bagian bawahnya berdiri tegak ingin naik dan berlari sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, Nalan Ruyue sadar kembali dari kesedihannya asteris dan menundukkan kepalanya. Dia melihat Long Yi, adik lelaki yang marah itu. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia mendongak dan melihat ekspresi penderitaan di wajah Long Yi. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ketika dia melihat wajah lelaki yang menderita itu. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang ditutupi dengan kilau keringat harum dan memegang adik lelaki panas Long Yi yang terbakar. Menggigit bibir bawahnya, dia berkata, "Suamiku, ambil aku masih tidak puas." Long Yi menarik napas dalam-dalam dan menamparkan putih salju asteris dari Nalan Ruyue. Dia berkata sambil tersenyum, "Wanita cabul kecil, nafsu kamu benar-benar tidak puas. Namun, sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Bagaimana aku bisa mengambil keperawanan kamu saat ini? Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk membuat kamu merasa lebih baik?" Nalan Ruyue dengan lembut membungkuk lebih dekat ke arah Long Yi dan bertanya. Long Yi menatap mulut berbentuk ceri Nalan Ruyue dengan bibir merahnya dengan gigi putih. Dia menemukan mulut kecilnya sangat menarik dan pikiran jahat langsung terlintas di benaknya. Ada cara, tetapi apakah kamu benar-benar bersedia melakukannya? Long Yi berkata sambil memandu tangan kecil Nalan Ruyue untuk bergerak naik dan turun di atas asterisnya. Nalan Ruyue dengan cepat menyadari tindakannya. "Bersedia, apapun itu, aku bersedia." Dia sudah melakukan kegiatan seperti itu dengan adik Long Yi, jadi apalagi yang dia tidak mau lakukan. Long Yi menyeringai dan mulai membisikkan instruksinya padanya. Nalan Ruyue sangat terkejut sampai rahangnya jatuh, namun, setelah mengingat apa yang baru dikatakan Long Yi padanya, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajah Nalan Ruyue menjadi lebih merah karena dia tidak pernah berharap Long Yi membuat saran yang tak tahu malu. "Oh, kamu tidak mau? Kalau begitu lupakan saja." Long Yi pura-pura menjadi suami yang menatap ke kejauhan dan berkata, Tidak, aku bersedia," kata Nalan Ruyue dengan bingung. Nalan Ruyue mengambil 2 napas dalam-dalam sebelum berlutut di depan Long Yi. Bokong seputih salju naik ke udara saat kepalanya mulai perlahan membungkuk ke arah adik kecil Yi Panjang. Long Yi mengerang dengan nyaman. Perawatan semacam ini memang langka untuk Long Yi. Meskipun Nalan Ruyue tidak mahir melakukan hal-hal semacam ini, perasaan tidak tenang ini membuatnya semakin bersemangat. Terlebih lagi setiap kali Long Yi memikirkan statusnya sebagai orang suci gereja cahaya, darah binatangnya akan bergembira. Bayangkan saja seorang suci menghisap asteris kamu, pikiran itu akan membuat orang gila. Long Yi menggunakan tangannya untuk mengikat rambut Nalan Ruyue menjadi kuncir kuda, yang memberinya pandangan penuh tentang apa yang sedang dilakukannya dengan asterisnya.
Melihat dengan jelas bagaimana Nalan Ruyue merawat adik lelakinya dengan mulutnya membuat dampak visual dari perbuatan itu jauh lebih kuat. Setelah setengah jam, otot-otot wajah dan lidah Nalan Ruyue menjadi mati rasa setelah bermain dengan Long Yi Asteris begitu lama, dan Long Yi mulai merasakan ledakan yang kuat Asteris. Tak lama setelah itu, ia mulai menembakkan Asteris lurus melalui bibir cerinya. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Setelah membiarkan semuanya keluar dan membersihkan diri, keduanya saling berpelukan saat mereka berbaring di ranjang besar. Maaf, aku salahmu barusan. Long Yi merasa buruk atas tindakannya sebelumnya. Nalan Ruyue menggelengkan kepalanya di pelukan Long Yi saat dia berkata, mampu memuaskanmu membuatku sangat bahagia. Belum lagi, perasaan semacam itu, cukup baik, Nalan Ruyue berkata dengan lemah lembut karena dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Long Yi sambil berbicara. Long Yi hanya tersenyum dan membelai keindahan batu giok di dadanya tanpa mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Nalan Ruyue dengan cepat masuk ke dalam tidur nyenyak lelah dari semua tindakan yang terjadi sebelumnya. Nalan Ruyue tidur nyenyak tapi Wu Shuang jelas tidak begitu kaya. Meskipun Long Yi tidak kewalahan dengan kesenangan, perasaan yang dia dapatkan ketika Nalan Ruyue sedang bermain dengan Asterisnya tentu tidak terlalu jauh. Karena hubungan antara dia dan Long Yi, sensasi kesenangan seperti pasang surut melewatinya tanpa berhenti. Ketika dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak punya pilihan selain untuk menenggelamkan kesadarannya ke lautan kesadarannya. Saat dia melakukan itu, sedikit bayangan muncul di lautan kesadaran Long Yi. Bab 362. Setelah diam-diam mengenakan pakaiannya, Long Yi turun dari tempat tidur. Setelah menutupi Nalan Ruyue yang tertidur lelap dengan selimut, ia berjalan keluar dari tenda. Bajingan tua, apakah kamu mengintip? Long Yi bertanya dengan suara marah. Jie, bahkan jika kamu membiarkanku melihat, aku tidak tertarik pada hal-hal semacam ini. Apa yang baik dari dua tumpukan daging putih yang bersinar? Kerangka kamu jauh lebih enak dipandang. Bayangan itu tertawa dan berkata, kamu monster yang tidak manusiawi, mungkinkah kamu seorang Bei-Bei? Long Yi tersenyum dan bertanya, apa itu Bei-Bei? Bayangan itu tidak bisa tidak bertanya dengan penasaran. Suara patah seperti gong terdengar dalam benak Long Yi sebagai bayangan. Bei-Bei adalah lelaki dan laki-laki, itu, Long Yi menjelaskan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Seolah-olah Long Yi sudah menegaskan bahwa lelaki tua ini turun dari Gunung Brokebak. 1. Kalau tidak, mengapa dia tidak tertarik pada masalah itu antara pria dan wanita? Atau mungkin, dia sudah menjadi begitu tua sehingga dia tidak bisa melakukannya lagi. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Pria dan pria. Juga tidak ada wanita, berhenti dengan omong kosong kamu. Apakah kamu bahkan serius meningkatkan kekuatan kerangka kamu? Bayangan itu berbicara setengah dan tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Jelas tidak akan berbicara dengan Long Yi tentang hubungan antara dua pria. Tentu saja, aku ingin meningkatkan kekuatan kerangka aku, tetapi bagaimana aku bisa melakukan itu? Long Yi buru-buru menjawab. Untuk melewati ruang kematian ini, mereka harus melewati naga iblis berkepala 3 di depan mereka. Saat ini, meningkatkan kekuatan Long Tu akan meningkatkan peluang mereka melewati Dead Space ini. Mengikuti instruksi bayangan, Long Yi melemparkan penghalang dan mengisolasi dirinya dari dunia luar. Hanya setelah memastikan bahwa dia pasti tidak bisa diganggu melakukan Long Yi memanggil 18 kerangka super.
Di antara 18 kerangka super ini, selain yang memegang sabit kematian, 17 sisanya hanya ada di sana untuk membuat jumlahnya. Ini akan menjadi ide yang baik untuk menggabungkan 17 kerangka lainnya dengan roh-roh jiwa kegelapan dengan satu kerangka super kuat. Hasilnya pasti akan 100 kali lebih baik tanpa kekurangan daripada hanya memberikan roh-roh jiwa kristal ke kerangka super kuat secara langsung. Kata bayangan itu. Gabungkan 18 kerangka super ini menjadi satu. Long Yi ragu-ragu sejenak. 18 kerangka super ini telah menemaninya untuk waktu yang lama, meskipun hanya Long Tu yang mengembangkan kesadarannya sendiri. Dia masih enggan berpisah dengan yang lain 17. Merasakan pikiran di hati Long Yi, bayangan itu tidak bisa menahan tawa. Itu mulai menghibur Long Yi, bagaimanapun, yang lain tidak memiliki kesadaran sendiri. Selain itu, ini tidak seperti mereka semua akan menghilang, mereka hanya akan bergabung bersama dan membentuk satu kerangka. Long Yi mengangguk. Apa yang dikatakan bayangan itu juga masuk akal. Bagaimanapun, 17 kerangka lainnya akan menjadi bagian dari tubuh Long Tu dan bukan di tempat lain. Setelah dia memikirkan hal ini, Long Yi tidak lagi ragu-ragu dan setuju untuk menggabungkan 18 kerangka super bersama-sama. Sekarang aku akan mengajarimu sihir mantra kental gelap. Mantra sihir ini tidak sulit. Mengandalkan kekuatan sihir gelap kamu, selama kamu tidak terganggu, kamu akan berhasil. Setelah bayangan selesai berbicara, Long Yi merasa seolah-olah otaknya membengkak ketika arus informasi masuk ke dalam benaknya. Ternyata, bayangan ini secara tak terduga menggunakan kekuatan roh untuk secara langsung memasukkan teknik budidaya ke dalam ingatannya. Setelah transmisi selesai, bayangan itu menghilang dengan diam-diam. Long Yi diam-diam merenungkan mantra sihir yang diteruskan kepadanya oleh bayangan. Ketika dia membuka matanya, dua lampu hitam yang dalam dan tenang beredar di sekelilingnya. Long Yi menggumamkan mantra bersama dengan gerakan tangan, lalu 17 kerangka super langsung mulai berputar di sekitar Long Tu. Kecepatan mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan secara bertahap, mereka tidak bisa dilihat dengan jelas saat mereka memutar Long Tu. Melihat waktunya sudah matang, Long Yi mengeluarkan roh-roh jiwa kristal gelap dari dalam cincin antariksa dan melemparkannya ke langit. Blacky langsung bergegas menuju roh kristal jiwa kegelapan ini dan kristal menyerap semua itu. Jiwa kegelapan kristal jiwa ini berhenti tepat di atas kepala Long Tu dan kabut hitam samar mulai mengalir keluar dari dalamnya. Kabut hitam ini mulai berputar di sekitar Long Tu dan 17 kerangka super. Kabut hitam secara bertahap menjadi lebih padat dan setelah beberapa menit, itu benar-benar menyelimuti 18 kerangka super. Membentuk pusaran hitam besar di udara, Dark Spirit Crystal Soul yang mengambang di udara perlahan-lahan menyusut sampai benar-benar menghilang. Seluruh tubuh Long Yi juga dikelilingi oleh kabut gelap di seluruh proses, tapi dia tidak terpengaruh oleh kabut gelap saat dia terus-menerus meneriakkan mantra yang tidak jelas yang diberikan bayangan padanya. Sejak awal, tangan Long Yi sering bergerak di dalam kabut gelap saat dia meneriakkan mantra. Kira-kira setelah 4 jam, Long Yi memperlambat kecepatan nyanyiannya sebelum berhenti sama sekali. Long Yi melihat ke atas dan menatap pusaran hitam tanpa berkedip, menunggu prosesnya berakhir. Pada saat ini, langit hitam pekat di luar penghalang sudah menjadi cukup gelap untuk melihat sesuatu. Melihat ke atas, orang akan bisa melihat matahari berkabut di langit. Begitu dia bangun, Nalan Ruyue mencari-cari Long Yi. Melihat dia tidak ada di tenda, dia segera mengenakan pakaiannya dan segera meninggalkan tenda untuk mencarinya. Setelah mengalami perasaan yang tersisa tadi malam, dia tidak ingin meninggalkan Long Yi bahkan untuk sesaat. Begitu dia keluar dari tenda, dia melihat Wu Shuang juga keluar dari tendanya.
Kedua wanita itu saling memandang, dan wajah mereka yang cantik secara bersamaan memerah, memiliki hati nurani yang bersalah. "Di mana Long Yi? Masih belum bangun?" Wu Shuang menenangkan diri dan bertanya dengan suara acuh tak acuh. Begitu dia mendengar nama Long Yi, Nalan Ruyue kembali sadar. Mencari-cari di sekelilingnya, dia berkata, "Ketika aku bangun, aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu kemana dia pergi." Wu Shuang sedikit mengaitkan alisnya. Menggunakan kekuatan rohnya untuk memindai lingkungan, dia merasakan fluktuasi sihir yang datang dari mantra penghalang yang tidak terlalu jauh dari mereka. Memimpin, Wu Shuang membawa Nalan Ruyue ke tempat di mana dia merasakan fluktuasi sihir untuk mencari Long Yi. Long Yi telah menyiapkan penghalang elemen gelap. Karena ruang kematian ini pada dasarnya mendung, penghalang tampak seperti bayangan di tanah. Jika mereka tidak memeriksa tempat itu dengan cermat, mereka tidak akan menemukan penghalang yang didirikan Long Yi. Dia ada di dalam penghalang, dia mungkin melakukan sesuatu yang penting. Jika dia harus membuat penghalang, kita harus menunggu di luar, kata Wu Shuang, saat sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang jernih. Di dalam penghalang, pusaran hitam melambat. Semakin lambat pusaran berputar, semakin kecil pusarannya. Akhirnya, pusaran itu benar-benar berhenti dan sesosok bisa terlihat dalam kabut gelap. Selanjutnya, kabut gelap ini menjadi tipis dan bayangan kabur dari benda di dalamnya bisa terlihat. Sosok tak terlihat jelas adalah kepala lebih tinggi dari Long Yi dan bayangan ini memegang sabit darah. Sosok ini harus panjang 2, setelah 17 kerangka super dan jiwa gelap kristal jiwa bergabung dengannya. Ketika kabut gelap benar-benar tersebar, Long Tu menjadi terlihat yang sangat mengejutkan Long Yi. Long Tu yang memiliki tinggi badan yang sama dengan dia sebelumnya saat ini adalah kepala yang lebih tinggi darinya. Tulang gelap yang membentuk tubuhnya telah berubah menjadi baju sirah yang memiliki garis tulang yang berbeda, dan yang paling aneh adalah 8 tulang kasar yang menonjol keluar dari punggungnya. 4 dari mereka di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Bahkan pada kepala tengkoraknya yang dulu telanjang, ada helm yang terbuat dari sepotong tulang tebal. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah lampu merah berkedip di soket mata hitam pekatnya. Adapun sabit kematian di tangan Long Tu menjadi 2 kali lebih tebal dan pembuluh darah pada senjata itu terlihat jelas. Selain itu, bilah melengkung tajam berwarna merah di ujungnya memancarkan lingkaran cahaya yang menyihir. Long Yi yakin bahwa sabit kematian ini bisa memotong tenggorokan musuh dengan gelombang cahaya. Apa yang membuat Long Yi lebih bersemangat adalah, Long Tu memancarkan sejumlah besar aura gelap yang terpisah sebelum transformasi dunia. Jika aura gelap yang dikeluarkannya di masa lalu adalah sebuah danau, aura gelap yang dibagikannya saat ini dapat dibandingkan dengan lautan. Melihat transformasi Long Tu, keringat dingin terbentuk di wajah Long Yi. Jika Long Tu mengkhianatinya sekarang, Long Yi pasti tidak akan bisa menghentikannya. "Bos." Sebuah suara terdengar di kepala Long Yi saat Long Tu mengirim ucapannya. "Long Tu, bagaimana perasaanmu sekarang?" Long Yi kembali ke akal sehatnya dan bertanya. Kayu sudah dibuat menjadi perahu, apa yang bisa dia lakukan dengan berpikir begitu banyak? Perasaan Ki kematian di tempat ini sangat berat dan sangat nyaman. Long Tu menjawab. "Long Tu, aku bosmu. Mulai sekarang kamu harus selalu mendengarkan aku, apapun yang diperintahkan bos ini kepada kamu, kamu harus mengikuti. Apakah kamu mengerti itu?" Long Yi berkata pada Long Tu sambil bahagia dan khawatir di dalam hatinya. "Bos, ya. Long Tu akan selalu mendengarkan bos. Apapun yang diminta bos aku, Long Tu pasti akan melakukannya." Long Tu mengulangi seolah-olah terpesona oleh suara Long Yi. Long Yi kaget.
Bisakah kesadaran Long Tu yang baru saja dibentuk menjadi seperti selembar kertas kosong? Lalu bisakah aku mengkondisikan dia untuk berperilaku seperti yang aku inginkan? Saat ia memikirkan hal ini, Long Yi menanamkan pemikiran yang akan menguntungkannya ke dalam kesadaran Long Tu. Pikiran terpenting yang ditanamkannya adalah ia harus mendengarkan kata-katanya dan mengikuti perintahnya tanpa keberatan. Setelah menyelesaikan evolusi Long Tu, Long Yi berpikir untuk menguji kekuatannya. Dia melambaikan tangannya untuk menghilangkan penghalang dan melihat Wu Shuang, Nalan Ruyue dan Barbarian Bull menunggu di luar penghalang. "Suamiku, kamu akhirnya keluar." Nalan Ruyue dengan gembira berlari ke arah Long Yi, tetapi hanya setelah dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba melihat kerangka tinggi dan aneh di depan Long Yi. Di dalam rongga mata hitam legamnya, lampu merah yang bisa menyita jiwa orang-orang berkelap-kelip. "Ah!" Nalan Ruyue terkejut dan secara tidak sadar menggunakan sihir cahaya suci. Cahaya lembut menyelimuti Long Tu tetapi tidak berhasil merusaknya sedikit pun. Tanpa bereaksi terhadap sihir cahaya suci, tubuhnya hanya menyala dengan cahaya hitam lalu cahaya suci putih susu itu menghilang tanpa jejak. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Long Tu, jangan kasar. Kamu harus ingat bahwa orang-orang ini adalah orang yang paling aku sayangi. Perlakukan mereka seperti bagaimana kamu akan memperlakukan aku, apakah kamu mengerti? Panjang Yi memukul kepala Long Tu dan berkata. Long Tu menganggukkan kepalanya sebelum berjalan di belakang Long Yi dengan sendirinya. Sementara itu, ia menggunakan pemikirannya untuk menjelaskan masalah ini kepada Wu Shuang dan yang lainnya, yang menyebabkan mereka saling memandang dengan cemas. Long Yi, apakah dia benar-benar sadar? Tidak, apakah itu memiliki kemampuan berpikir logis? Tanya Wu Shuang terkejut. Sadar tidak mewakili memiliki kemampuan berpikir logis saja. Pada saat ini, Long Tu tampaknya memiliki kemampuan berpikir logis, meskipun itu hanya pada level anak berusia 3 tahun. Ya, aku menggunakan sihir yang disebut sihir kondensasi gelap untuk menggabungkan roh gelap jiwa kristal dan semua 17 kerangka super tersisa dengan Long Tu, menciptakan Long Tu saat ini. Kata Long Yi karena dia agak bangga pada dirinya sendiri. Tapi, bagaimana kerangka berpikir logis? Nalan Ruyue masih tidak berani percaya apa yang dilihatnya dan menanyai Long Yi. Semuanya mungkin. Long Tu, pergi dan gunakan serangan terkuat kamu untuk menunjukkan kepada kami kekuatan kamu. Long Yi tersenyum dan berkata, tidak, tempat ini terlalu dekat dengan wilayah naga iblis berkepala 3, dan di belakang kami adalah wilayah lang ekstra dimensi. Aku yakin bahwa serangan Long Tu pasti akan lebih kuat daripada mantra sihir terlarang, dan jika itu membuat kedua belah pihak khawatir, lalu apa yang harus kita lakukan? Wu Shuang berteriak dengan tergesa-gesa agar Long Tu berhenti. Long Yi memukul kepalanya sendiri dan menghentikan Long Tu. Sepertinya dia terlalu terlena. Jika Long Tu menggunakan serangannya yang lebih kuat dari mantra sihir terlarang, maka itu pasti akan mengkhawatirkan naga iblis berkepala 3 serta lang-lang ekstra dimensi yang tidak jauh dari mereka. Pada saat itu, diserang oleh musuh dari kedua belah pihak, tidak peduli seberapa kuat Long Tu, tidak akan bisa bertahan. Setelah diskusi, 4 orang, 3 binatang dan 1 kerangka benar-benar menarik aura mereka dan memasuki wilayah naga iblis berkepala 3. Tidak lama setelah masuk, 4 dari mereka melihat sebuah lembah kecil di depan mereka. Di lembah kecil, tanaman hitam tersebar tipis dan tanah memiliki lapisan tebal anggota badan yang tidak lengkap dan patah tulang yang membuat seluruh lembah kecil itu tampak lebih mengerikan. Karena keterbatasan penglihatan mereka, kelompok 4 Long Yi tidak dapat melihat jauh.
Namun, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa ini adalah lembah yang sempit. Mungkin, naga iblis berkepala 3 sudah menyadari keberadaan mereka segera setelah mereka melangkah ke wilayahnya. Melihat reaksi Raja Iblis Pohon, mereka bisa menebak bahwa naga iblis berkepala 3 ini harus memiliki kemampuan penginderaan yang menakutkan. "Apakah kita akan masuk?" tanya Wu Shuang. Tanpa sadar, Long Yi sudah menjadi pilar dukungannya. Dia mengikuti keputusan Long Yi dan tidak keberatan dengan mereka. Belum lagi Nalan Ruyue dan Barbarian Bull yang telah lama melihat Long Yi sebagai pembuat keputusan mereka. "Apakah kita memiliki rute retret?" "Tentu saja, kita akan masuk. Apakah kita mati atau hidup, kita harus berusaha sekuat tenaga." Long Yi mengangkat bahu dan berkata dengan penampilan santai di wajahnya, tetapi hanya Tuhan yang tahu kecemasan di hatinya. Keempat orang menganggukkan kepala dan perlahan-lahan memasuki lembah mengerikan yang seperti neraka ini. Tetapi bahkan setelah berjalan untuk beberapa saat, mereka tidak mendengar raungan yang diharapkan dari naga iblis berkepala 3. Tidak menyebutkan naga iblis berkepala 3, mereka bahkan tidak merasakan bentuk kehidupan lain selain diri mereka sendiri di lembah. Seolah tidak ada makhluk hidup di lembah ini. Meskipun naga iblis berkepala 3 tidak muncul, keempat orang itu tidak berani mengendur. Alih-alih merasa senang bahwa mereka tidak melihat naga iblis berkepala 3, saraf mereka menjadi lebih tegang karena mereka mengharapkan naga iblis berkepala 3 muncul kapan saja. Naga iblis berkepala 3. Semuanya, berhati-hatilah. Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba berseru. Di depan mereka, dia melihat bayangan besar menghentikan jalan mereka. Semua orang segera memasuki kondisi siap tempur. Adapun Wu Shuang dan Nalan Ruyue, mereka mulai melantunkan mantra-mantra sihir mereka. "Berhenti, berhenti, ada sesuatu yang mencurigakan. Bukankah naga iblis berkepala 3 ini tidak bergerak?" Long Yi melambaikan tangannya untuk menghentikan sisanya. Memalingkan kepalanya untuk melihat tembok besar kota ini yang mirip dengan orang besar di lembah ini, dia melihat bahwa 3 kepala besar itu berbaring di satu sisi dengan keenam matanya yang tertutup rapat. "Ini sedang beristirahat." Sebuah suara bergema di benak Long Yi. Long Tu yang sampai pada suatu kesimpulan saat melihat naga iblis berkepala 3. "Sedang beristirahat. Benar-benar ada Tuhan yang membantu kami." Long Yi bersemangat dan dengan penuh semangat berharap bahwa mereka bisa diam-diam melewati ruang kematian ini. "Bukankah itu tidur? Bagaimana kalau kita diam-diam melewatinya?" Nalan Ruyue berkata dengan lembut. "Itulah yang kupikirkan, mari terbang melewatinya," kata Long Yi sambil tersenyum. Long Yi meraih Barbarian Bull dengan tangan kanannya dan meraih Long Tu dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, kelompok 4 dengan anggota yang baru ditambahkan, Long Tu, terbang ke langit. Mereka secara bersamaan berubah menjadi gambar setelah mereka terbang melewati naga iblis berkepala 3. Hanya, ketika keempat orang itu terbang tepat di atas naga iblis berkepala 3 ini, mereka menabrak tembok udara yang tak terlihat dan dikirim terbang kembali. Begitu mereka menabrak dinding udara, naga iblis berkepala 3 membuka matanya. Hanya kepala tengah yang terjaga. Kedua kepala lainnya masih memiliki mata tertutup saat kepala tengah bergerak dan menatap kelima orang di atasnya. Roar, melihat seseorang benar-benar melanggar wilayahnya ketika sedang menyerap energi gelap, naga iblis berkepala 3 tidak bisa membantu tetapi menjadi marah karena tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungan ini bercampur dengan tekanan kuat yang memaksa keempat orang itu mundur berulang kali. Pada saat ini, naga iblis berkepala 3 membuka mulutnya yang besar, dan napas naga kematian menyelimuti seluruh dunia. Serangan ini dengan surga menghancurkan dan bumi memusnahkan momentum dengan cepat menuju Long Yi dan yang lainnya.
Long Yi langsung menggunakan dinding es yang berputar yang disegel di kalungnya, dan Wu Shuang dan Nalan Ruyue juga menggunakan mantra sihir pertahanan yang tersegel di aksesori mereka. Gemuruh. Setiap sihir pertahanan tunggal dipatahkan oleh Dit Dragon Breath. Beruntung bagi mereka, mereka hampir berhasil memblokir Breath Dragon Breath kasual dari naga iblis berkepala 3. Melihat hasilnya, keempatnya menjadi pucat. Orang harus tahu bahwa dinding es berputar adalah mantra sihir pertahanan peringkat dewa. Itu bisa mencerminkan sihir apapun di bawah kekuatan mantra sihir terlarang. Belum lagi fakta bahwa Wu Shuang juga menggunakan sihir pertahanan peringkat dewa lainnya yang tersegel di aksesori miliknya. Seolah itu tidak cukup, Nalan Ruyue telah menggunakan harta yang telah diambilnya dari perbendaharaan Nalan Wuji. Begitu banyak lapisan pertahanan yang hancur oleh Breath Dragon Breath kasual dari naga iblis berkepala 3. Mereka dibuat terdiam. Selain itu, naga iblis berkepala 3 hanya memiliki satu kepala yang terbangun. Jika dua kepala lainnya bangun, bukankah bunuh diri akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada menghadapi naga iblis berkepala 3? Melihat kelompok Long Yi yang beranggotakan 4 orang tiba-tiba mampu memblokir Dit Dragon Breath-nya, naga iblis berkepala 3 bahkan lebih marah. Dalam sekejap, itu meludahkan 3 Breath Dragon Breaths berturut-turut. Darah dan ki dari Long Yi bergolak, dan menggertakkan giginya, dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan internalnya. Bergegas ke depan, Long Yi tampak seperti sambaran petir dari jauh. Namun, Long Tu bahkan lebih cepat dari Long Yi. Meninggalkan bayangan, dia bergegas maju dan mengacungkan sabit kematiannya. Kemudian lampu merah yang tak terhitung jumlahnya dan napas naga pertama bertabrakan. Gemuruh. Long Tu benar-benar mampu mengimbangi napas naga kematian pertama, dan mengayunkan sabit kematiannya lagi untuk menerima napas naga kedua. Namun, kemampuannya jauh dari keinginannya. Itu didorong kembali lurus. Pada saat itu, Long Yi bergegas, dan mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, dia menyerang. Di bawah upaya bersatu mereka mampu mengimbangi napas naga kedua. Napas naga ketiga tepat di belakang yang kedua, siap untuk mengambil nyawa mereka. Sekarang, kekuatan yang dikumpulkan Long Yi sudah tersebar dan kekuatannya yang baru dikumpulkan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Adapun Long Tu, bahkan jika itu tidak terluka, itu tidak akan mampu melawan Breath Dragon Breath ketiga. Bos, banteng tua ini akan membantumu. Barbarian Bull dengan marah meraung dan sekali lagi mulai merasakan niat bertarung yang gila datang dari peraturan Greenstone. Seperti sebelumnya, ujung Greenstone Rule langsung mengembang 10 kali dan menghancurkan napas naga kematian ketiga. Gemuruh. Di bawah kekuatan gabungan dari 3 orang, napas naga ketiga ini juga dinetralkan. Sebelum Long Yi dan yang lainnya bisa menghela nafas lega, para murid dalam bayangan tiba-tiba membesar. Tak lama setelah itu, muntah seteguk darah, mereka dihancurkan ke tanah, dan mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka hancur berantakan. Barbarian Bull berjuang tetapi kehilangan kesadarannya kemudian. Long Yi tidak kehilangan kesadarannya, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jarinya. Dia merasa seolah-olah setiap kerangka di tubuhnya pecah menjadi jutaan keping dan ada rasa sakit di seluruh ototnya. Adapun Long Tu, dengan dukungan sabit kematiannya, itu berdiri, tetapi jelas tidak memiliki kemampuan tempur sekarang. Melihat apa yang terjadi pada Long Yi dan yang lainnya, Wu Shuang dan Nalan Ruyue mulai menembakkan serangan sihir mereka dengan kebencian yang kuat. Namun, betapapun kerasnya mereka berusaha, kebencian tidak mampu menutupi celah dalam kekuatan. Naga iblis berkepala 3 bahkan tidak menghindari serangan mereka.
Mantra sihir terlarang yang dilemparkan Wushuang hanya tampaknya sedikit menggelitik naga iblis berkepala 3 dan tampaknya bahkan tidak menyadari mantra Nalan Ruyue. Perlawanan sihir yang abnormal seperti itu menghancurkan kepercayaan terakhir dari Nalan Ruyue dan Wushuang. Mereka tidak lagi menyerang dan berlari ke arah Long Yi untuk meraih tangannya. Mereka saling memandang dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak bisa dilahirkan bersama dengan suami mereka, tetapi mereka bisa mati bersama dengan suami mereka. Naga iblis berkepala 3 terkutuk ini. Long Yi dengan galak mengutuk. Long Yi tiba-tiba merasakan bahwa 3 dewa binatang itu tidak sabar untuk keluar dari ruang dimensi gelap saat ia menempatkan mereka di sana ketika mencoba terbang melewati naga iblis berkepala 3. Long Yi bertekad untuk tidak membiarkan mereka bertiga keluar karena mereka hanya akan mati lebih cepat ketika dihadapkan dengan naga iblis berkepala 3 ini. Lebih baik tetap di dalam karena mereka mungkin memiliki kesempatan untuk hidup bahkan jika Long Yi dan yang lainnya mati. Tunggu sebentar, naga. Sebuah cahaya tiba-tiba terlintas di benak Long Yi dan dia secara tidak sadar melihat ke arah gelang berbentuk naga di pergelangan tangannya. Satu Gunung Brokebak adalah gunung fiksi dalam cerita pendek Gunung Brokebak di mana 2 pria muda membentuk ikatan emosional dan seksual yang kuat. Sebuah film juga dibuat berdasarkan cerita pendek ini. Bab 363. Melihat gelang berbentuk naga ini, Long Yi tiba-tiba teringat dia Rex, Liu Su. Dia telah bertemu dengannya di hutan ilusi di masa lalu. Long Yi ingat bahwa dia pernah memberinya gelang tempat arai transmisi disegel. Dia telah mengatakan kepadanya untuk memanggilnya pada saat yang kritis jika dia membutuhkan bantuan, dan Long Yi telah memegang gelang ini selama ini. Liu Su adalah bibrida yang lahir dari persilangan antara naga suci emas dan naga iblis gelap. Dia memiliki fisik kedua jenis naga. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya di masa lalu, dia jauh dari lawan dari naga iblis berkepala 3 ini. Bahkan jika kekuatannya sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, naga iblis berkepala 3 ini masih jauh melampaui dirinya. Kecuali kekuatannya telah mencapai tingkat sesepuh Dragon Clan, memanggilnya mungkin mengirimnya ke kematiannya. Namun, Long Yi tidak memiliki kemewahan waktu saat ini. Dia tidak dapat memikirkan cara lain bagi mereka untuk melarikan diri dari naga iblis berkepala 3. Gelombang serangan lain mendekati mereka dan Liu Su adalah harapan terakhirnya. Long Yi berharap bahwa Liu Su mungkin memiliki beberapa teknik sihir untuk menghadapi naga iblis berkepala 3 ini. Long Yi diam-diam meneriakkan mantra dan menyuntikkan kekuatan rohnya ke gelang berbentuk naga itu untuk mengaktifkan susunan transmisi yang tersegel di dalamnya. Gelang berbentuk naga ini tiba-tiba mengeluarkan ledakan cahaya keemasan, dan aura naga lebat langsung meledak dari dalam gelang itu. Merasakan aura naga perkasa yang datang dari gelang, naga iblis berkepala 3 menelan napas naga kematian yang akan menembaki kelompok Long Yi. Kedua matanya menatap langsung ke gelang di tangan Long Yi saat terpaku pada aura naga yang berasal darinya. Bintik-bintik cahaya keemasan menetes ke tanah, membentuk arai sihir yang aneh. Dengan kilatan cahaya, sesosok tinggi muncul di arai sihir. "Kakak perempuan, tunggu aku." Ketika Nalan Ruyue dan Wushuang dalam keadaan linglung, suara yang tidak dewasa seperti anak-anak terdengar. Tak lama, sosok bulat seperti bakso muncul di samping sosok tinggi. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Cahaya keemasan menyebar dan arai sihir juga menghilang. Fitur wajah kedua sosok itu akhirnya bisa terlihat jelas ketika semua orang menatap kedua yang baru saja muncul. Sosok jangkung itu milik seorang gadis muda, yang hanya beberapa inci lebih pendek dari Long Yi.
Dia mengenakan baju besi skintit hitam dengan garis-garis emas di tengah. Dengan dua payudara melenting besar, pantat perut dan pinggang ramping, dia memiliki sosok seorang iblis. Dengan wajah porselen, seperti boneka dan rambutnya diikat menjadi roti rambut, dia berdiri dengan punggung lurus dan melihat sekelilingnya. Siapapun dapat melihat kebanggaan dan kesombongan yang ia miliki saat berdiri di tengah-tengah susunan sihir. Meskipun ini bukan temperamen yang dia duga secara sengaja, tapi itu adalah jenis kebanggaan bawaan dan sikap acuh tak acuh yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun tanpa sadar. Jika dia bukan dia Rex Liusu, lalu siapa lagi dia? Ayah, apa yang terjadi? Adapun penampilan Big Head, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Dengan tubuh berbentuk bola ditutupi lapisan tentakel yang padat. Melihat sekeliling dengan mata yang sangat kecil, ia melihat Long Yi setengah mati terbaring di tanah dan dengan cepat berguling padanya. Melihat penampilan aneh kepala besar dan bagaimana hal itu ditujukan pada Long Yi, Nalan Ruyue dan Wu Shuang langsung ketakutan. Mengapa bola memanggil Long Yi, ayah? Kepala besar, anakku yang penurut. Jangan menggosokku dengan paksa, itu menyakitkan. Tubuh ayahmu saat ini rusak di mana-mana. Sekarang Long Yi hanya bisa menggerakkan mulutnya, dia hanya bisa memarahi kepala besar saat kepala besar menggosok tubuhnya. Namun, karena rasa sakit ketika Big Head menyentuhnya, Long Yi mendesis kesakitan saat dia memaki Big Head. Pada saat ini, Liu Su dan naga iblis berkepala tiga saling memandang dalam kebingungan. Menatap Liu Su, naga iblis berkepala tiga itu tiba-tiba tenggelam dalam pikiran dan tidak mempertimbangkan untuk menyerang si T ini. Rex. Setelah waktu yang lama, Liu Su kembali ke kenyataan dan berjalan ke Long Yi. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ditutupi dengan sisik halus dan menepuk dada Long Yi. Ki Hot Dragon yang membakar langsung beredar di sekitar tubuh Long Yi dengan total 2 putaran sebelum kembali ke tubuhnya sendiri. Begitu Ki Naga Panas membakar meninggalkan tubuhnya, Long Yi langsung merasa seolah-olah rasa sakit itu hilang. Meskipun tubuhnya masih sakit setelah perawatan Liu Su, dia setidaknya bisa bergerak sekarang. Long Yi berhasil duduk dengan Wu Shuang mendukungnya dan dia bisa mencium aroma khusus yang datang dari tubuh Liu Su. Setelah menatap Liu Su dengan linglung selama beberapa detik, Long Yi menepuk kepala Big Head dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan Liu Su sambil tersenyum. Liu Su, aku tidak melihat kamu selama beberapa tahun dan kamu menjadi lebih cantik. Satu-satunya respons yang ia dapatkan dari Liu Su adalah dengusan dingin ketika dia menoleh untuk melihat Wu Shuang dan Nalan Ruyue. Dengan suara dingin, Liu Su berkata, kamu mungkin tidak dapat mempertahankan hidup kamu, tetapi lidah kamu yang fasih adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Aku tidak melihat kamu selama beberapa tahun dan jumlah wanita di sisi kamu menjadi lebih. Long Yi menyeringai ketika dia mendengar apa yang dikatakan Liu Su, tetapi dia tidak bisa menjaga senyumnya terlalu lama karena mulutnya mulai berkedut saat cederanya bertingkah lagi. Menatap Barbarian Bull, Long Yi berkata, bantu aku memeriksa saudaraku ini juga. Oh, dan orang besar di belakang kamu, bantu aku menanganinya. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Liu Su tidak berbicara dan menggunakan ki naganya untuk membantu Barbarian Bull sadar kembali. Setelah membantu Barbarian Bull, dia berkata, aku bukan lawannya, tetapi aku merasa seolah-olah kita memiliki sedikit hubungan satu sama lain. Long Yi menganggukkan kepalanya dan berkata, aku sudah menebak, kalian berdua saling melirik satu sama lain untuk waktu yang lama tanpa menyerang. Siapapun bisa melihat bahwa ada sesuatu di antara kalian berdua.
Liu Su memelototi Long Yi dan paku di tangan kanannya tiba-tiba menjadi panjang dan tajam. Tanpa bicara, dia menusuk paha Long Yi. Long Yi mendesis kesakitan dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Yah, aku bisa salah, tetapi karena kamu dan naga iblis berkepala 3 ini memiliki sesuatu yang terjadi, bagaimana kalau kamu berbicara dengannya dan bertanya apakah kita dapat melewati ruang ini? Namun, murid Long Yi membesar saat dia melihat melewati Liu Su. Di belakang Liu Su, naga iblis berkepala 3 meludahkan seteguk napas naga kematian ke arah kelompok yang saat ini sedang main-main dengan satu sama lain. Tentu saja, Liu Su bisa merasakan tekanan besar yang datang dari napas naga kematian. Dalam sekejap, dia berputar dan tangan kecilnya berubah menjadi cakar naga besar. Sebuah cahaya hitam keluar dari telapak tangannya saat dia melawan Dead Dragon Breath yang ditembakkan oleh naga iblis berkepala 3. Melihat transformasi Liu Su dan betapa mudahnya dia melawan napas naga kematiannya, naga iblis berkepala 3 mulai mengeluarkan suara aneh dengan irama aneh dari mulutnya. Elemen sihir gelap di seluruh ruang perlahan mulai berfluktuasi ketika suara yang berasal dari mulut naga iblis berkepala 3 menjadi lebih keras. Draconic Magic, F***, itu benar-benar menginginkan hidup kita. Long Yi menunjukkan bagian putih matanya. Napas naga hanyalah serangan paling dasar dari klan naga. Kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Draconic Magic Dragon Clan dan kemampuan serangan fisik yang kuat. Seekor whip naga ekor tunggal dari naga iblis berkepala 3 ini akan membuat Long Yi dan Barbarian Bull setengah mati. Liu Su melonjak ke udara dan seiring dengan cahaya hitam dan emas, sosok cantiknya tiba-tiba berubah menjadi naga yang berukuran panjang beberapa puluh meter. Di tengah setiap skala hitam di tubuhnya, ada jejak vena emas. Bahkan dalam bentuk naga, Liu Su terlihat sangat cantik. Liu Su juga membuka mulutnya dan mulai mengucapkan mantra sihir naga miliknya sendiri. Seketika, angin bangkit dan awan-awan bergerak cepat ketika unsur-unsur sihir gelap yang kental-kental. Kulit Long Yi menjadi pucat saat dia berpikir, apa yang akan terjadi jika dua sihir naga bertabrakan? Suamiku, itu, gadis dari tadi-tadi, apakah dia benar-benar dari Dragon Clan yang legendaris? Nalan Ruyue masih tidak berani mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dia seorang wanita. Rex. Long Yi tersenyum masam dan berkata, saat ini, sihir drakonik yang dilemparkan naga iblis berkepala 3 akhirnya terbentuk, dan ombak besar berwarna hitam maju menuju Liu Su dengan momentum yang mengguncang bumi. Adapun Liu Su, dia membentuk 2 bola cahaya besar seukuran gunung. Bola cahaya emas dan hitam terbentuk dan menyerang ke arah serangan yang datang dari naga iblis berkepala 3. Mereka maju ke depan dengan momentum yang menghancurkan dunia untuk menyambut gelombang besar itu. Boom, suara ledakan gempa bumi bergema. Tubuh naga besar Liu Su dikirim terbang 100 meter ke belakang. Sinar hitam dan emas menyebar ke segala arah, yang secara alami menelan kelompok 4-4 Long Yi. Nalan Ruyue dan Wushuang segera melemparkan sihir pertahanan mereka meskipun jauh di lubuk hati mereka. Mereka tahu bahwa sihir pertahanan mereka tidak akan dapat menghalangi gelombang kejut yang berasal dari ledakan. Namun, saat kelompok itu akan dilanda gelombang kejut, kepala besar, yang berada di samping Long Yi membuka mulut besarnya. Sinar hitam dan emas tersedot ke mulut Big Head seolah-olah itu besi yang bertemu magnet. Tanpa membuang apapun, setiap bagian dari gelombang kejut itu tersedot ke mulut Big Head. Sangat lezat. Pada akhirnya, kepala besar bersendawa menunjukkan ekspresi senang. Bab 364. Kelompok 4 panjang Yi tertegun. Meskipun Long Yi sudah tahu tentang kecenderungan Big Head untuk memakan segalanya dan apa saja, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Big Head akan mampu menelan serangan sihir.
Belum lagi serangan sihir sekuat yang baru saja dimakan. Kepala besar bahkan memperlakukannya seolah-olah itu semacam kelezatan. Di dunia ini, apalagi yang tidak bisa dimakannya. Benar-benar aneh yang hanya akan muncul sekali dalam ratusan juta tahun. Melahap naga fisik. Sebenarnya itu adalah fisik naga pemangsa. Naga iblis berkepala 3 sangat terkejut sehingga mengeluarkan teriakan gembira dalam bahasa manusia. Suaranya menua dan serak. Sekarang, matanya sudah menatap kepala besar yang sudah menyusut seolah-olah sedang melihat harta yang tak ternilai. Melahap naga fisik. Apa itu? Long Yi dengan rasa ingin tahu berpikir. Melihat penampilan naga iblis berkepala 3 ini, Devouring Dragon fisik seharusnya menjadi tubuh langka naga klan. Pada saat ini, Liu Su yang dikirim terbang kembali dan berubah kembali menjadi bentuk humanoid dari bentuk naganya. Berdiri, Liu Su kembali ke sisi Long Yi saat dia menatap naga iblis berkepala 3. Dia tahu bahwa naga iblis berkepala 3 ini sebenarnya mudah baginya, kalau tidak, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah melawannya. Karena naga iblis berkepala 3 tidak memiliki keinginan untuk mengambil nyawanya, dia tidak perlu berubah menjadi bentuk naganya. Jujur berbicara, dia lebih suka bentuk manusianya. Gadis pemberani, meskipun kamu memiliki garis keturunan naga suci emas, kamu juga keturunan naga iblis gelap. Aku tidak akan mempersulit kamu. Suara tua naga iblis berkepala 3 bergema saat matanya tertuju pada kepala besar. Terima kasih banyak, senior. Aku bertanya-tanya apakah senior atau bukan juga milik klan naga setan kegelapan. Sekarang, ekspresi hormat muncul pada wajah cantik Liu Su yang sombong dan menyendiri. Tatapan naga iblis berkepala 3 bergeser ke Liu Su dari kepala besar, lalu menghela nafas. Ya, klan naga setan gelap ada di dunia ini karena aku. Ah, tidak hanya Liu Su tertegun, bahkan kelompok 4 Yi Panjang juga merasa pusing. Berdasarkan apa yang dikatakan naga iblis berkepala 3, apakah dia akan menjadi leluhur pertama klan naga iblis gelap? Liu Su yang sombong dan menyendiri sangat terkejut, tetapi dia dengan cepat menstabilkan keadaan pikirannya. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata naga iblis berkepala 3 ini. Selain itu, informasi yang diturunkan dari para leluhur tidak menyebutkan bahwa leluhur pertama mereka memiliki 3 kepala. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu adalah leluhur pertama klan naga iblis-iblis kami? Liu Su bertanya dengan dingin. Naga iblis berkepala 3 tertawa dengan suaranya yang serak. Namun, orang bisa mendengar ketidakberdayaan dalam suaranya saat itu tertawa. Kemudian, mata naga besar kepala naga tengahnya tiba-tiba menembakkan cahaya ilahi. Pada saat yang sama, Liu Su merasa seolah-olah lautan kesadarannya berubah menjadi ruang hitam saat ledakan terjadi di dalamnya. Tiba-tiba, sedikit cahaya gelap yang dalam dan tenteram menyala di lautan kesadarannya yang berubah menjadi pola yang aneh. Segel naga iblis, seru Liu Su. Segel iblis naga adalah tanda patriark klan naga setan kegelapan. Itu bisa membangkitkan resonansi roh di antara semua keturunan naga setan gelap. Sekarang, dia tidak lagi ragu dan dengan hormat berkata kepada naga iblis berkepala 3 ini, Liu Su menyapa bapa leluhur tua. Naga iblis berkepala 3 menganggukkan kepalanya, dan pandangannya sekali lagi beralih ke kepala besar yang saat ini berada di samping Long Yi. Aku tidak pernah berpikir bahwa makhluk dengan Devouring Dragon fisik akan benar-benar muncul di klan naga iblis-iblisku. Aku benar-benar beruntung. Hahaha, ini mungkin kehendak surga. Liu Su terkejut dan berkata, penampilan adik laki-laki aku berbeda dari kita sejak lahir. Apa fisik Devouring Dragon yang kamu bicarakan ini? Devouring Dragon fisik, seperti namanya, adalah fisik naga yang memiliki kemampuan untuk melahap.
Ia dapat melahap semua ciptaan di bawah langit untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika seseorang dengan devouring dragon fisik tumbuh, bahkan dewa tingkat pertama juga akan sedikit cemburu pada mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa naga yang memiliki devouring dragon fisik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi dewasa. Naga biasa menjadi dewasa dan dapat berubah menjadi bentuk manusia setelah 2000 tahun. Namun, naga dengan devouring dragon fisik membutuhkan 20.000 tahun untuk melakukannya. Apalagi, sebelum mereka menjadi dewasa, kemampuan melahap mereka terbatas. Memakan terlalu banyak kekuatan sihir dan melampaui batasnya dapat menyebabkannya meledak dan mati. Dua dewa sihir dunia ini sudah cukup untuk mencapai ini. Naga iblis berkepala 3 menghela nafas dan berkata, "Itu aku dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adik laki-lakiku," kata Liu Su dengan tegas. Dia tidak pernah berpikir bahwa masa pertumbuhan adik laki-lakinya sangat lama. Jika dia meninggalkan Big Head sendirian, pada saat itu mencapai dewasa, Big Head sudah menjadi tumpukan tulang kering. Apakah kamu yakin? Kalian berdua adalah keturunan naga iblis gelap dan naga suci emas. Aku takut bahwa klan kamu tidak akan mentolerir keberadaan kamu. Terutama naga suci emas. Orang-orang yang berpikiran sempit tidak akan pernah membiarkan kalian berdua pergi. Belum lagi kekuatan kamu. Dengan kekuatan kamu jauh dari menjadi lawan orang-orang tua itu. Bagaimana kamu akan melindungi adik laki-lakimu dari mereka? Naga iblis berkepala 3 jelas tahu konsekuensi dari masalah seperti ini, jadi dia berkata dengan sedikit sarkasme. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada adik laki-lakiku kecuali aku mati. Liu Su menggertakkan giginya dan berkata, dia membenci naga suci emas sampai ke tulang. Setiap hari, dia punya pikiran untuk membalas dendam kepada orang tuanya, tetapi dia tahu dengan kekuatannya saat ini, itu tidak mungkin. Namun, sekarang dia diberitahu bahwa adik lelakinya secara tak terduga memiliki devouring dragon fisik yang dapat menyamai dewa tingkat pertama. Jika dia mencapai dewasa, maka bukankah dia akan bisa membalas dendam padanya? Namun, ada beberapa masalah dengan rencananya untuk membalas dendam menggunakan kekuatan Big Head. Dalam 20.000 tahun, bukankah naga tua yang menganiaya orang tuanya sudah mati? Dengan siapa dia akan membalas dendam? Mungkinkah dia harus mencari keturunan naga tua untuk membalas dendam? Liu Su berpikir sebentar dan mengertakkan giginya. Ya, itu adalah kebiasaan bagi seorang putra untuk membayar hutang ayahnya. Karena naga suci emas adalah yang menyebabkan keluarganya menderita, cepat atau lambat, garis keturunan naga suci emas akan diambil kembali, dan naga suci emas itu akan menjadi musuh keluarga mereka sampai mati. Long Yi merasa jauh lebih baik setelah diberi waktu untuk pulih. Dia menatap naga iblis berkepala 3 termenung dan tawa keluar dari mulutnya saat dia melihatnya. Naga tua, meskipun hal-hal yang kamu katakan itu benar, tetapi katakan dengan jujur, jangan kamu memiliki tujuan tersembunyi dengan mengatakan kita semua ini. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Naga iblis berkepala 3 memandang manusia ini dan berpikir bahwa kelicikan umat manusia memang pantas reputasinya. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa melihat melalui pikirannya. Aku punya cara yang bisa membuat adikmu mencapai dewasa dalam 1000 tahun. Tatapan naga berkepala 3 bergerak ke Liu Su lagi saat dia membuat pernyataan yang mengejutkan mereka semua. Wajah Liu Su menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi ekspresi itu segera menghilang. Dengan sedikit kewaspadaan, dia berkata, jika itu benar-benar terjadi, maka Liu Su tentu saja tidak cukup berterima kasih, tapi apakah ada syarat?
Naga iblis berkepala 3 tertawa dan berkata, "Di bawah langit, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Namun, kondisi aku benar-benar tidak dianggap terlalu ekstrim. Kondisiku adalah agar adikmu mewarisi warisanku." Ah, ini, Liu Su kewalahan dengan kebahagiaan. Bagaimana kondisi ini? Ini jelas merupakan peluang bagus bagi Big Head. Pertama, dengarkan aku sampai akhir. Mewarisi warisan aku mengacu pada mewarisi tugas lama aku juga. Aku dulunya naga iblis di bawah Dewa Kegelapan. Jadi setelah adikmu mewarisi warisanku, dia juga akan menggantikanku untuk menjaga Dewa Kegelapan sepanjang hidupnya. Naga iblis berkepala 3 secara tak terduga membuang sepotong informasi yang mengejutkan Long Yi dan yang lainnya. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa naga iblis berkepala 3 ini yang mendominasi seluruh dunia mayat hidup sebenarnya adalah hewan peliharaan sihir Dewa Kegelapan. Naga iblis berkepala 3 mengabaikan reaksi semua orang yang terkejut saat dia terus berbicara. Pada awalnya, di antara para naga suci emas kerajaan dari klan naga, ada 2 subdivisi. Mereka semua percaya pada Dewa Cahaya. Akhirnya, Dewa Cahaya berpikir untuk menggabungkan kedua subdivisi dan menunjuk Raja Naga untuk mengendalikan semua naga. Namun, dia berpihak pada pemimpin naga suci emas subdivisi lainnya. Orang terkutuk itu menerima kebaikan Dewa Cahaya dan berkomplot melawan aku dalam konvensi Raja Naga, dan bagian terburuknya adalah Dewa Cahaya berpura-pura tidak tahu, mengabaikan fakta bahwa itu adalah pilihan yang tidak adil. Awalnya, aku tidak keberatan ketika dia ditunjuk sebagai Raja Naga, tetapi dia terus-menerus mencoba untuk menghapus cabang aku. Putus asa untuk menyelamatkan teman-teman klan aku memimpin mereka untuk mencari perlindungan di bawah Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan menganugerahkan kepada kami kekuatan sihir gelap dan menerimaku sebagai hewan peliharaan sihirnya, yang mengarah pada pembentukan klan naga iblis-iblis. Kebaikan Dewa Kegelapan, aku tidak akan pernah bisa membalasnya atas apa yang dia lakukan, bahkan jika aku menggunakan beberapa nyawa untuk membalasnya. Setelah itu, kami memiliki banyak perselisihan terbuka dan perjuangan terselubung dengan Dewa Cahaya, sampai suara naga iblis berkepala 3 tiba-tiba berhenti setelah berbicara sebanyak ini, membingungkan Long Yi dan yang lainnya yang mendengarkan dengan cermat. Kelompok itu mendengarkan dengan antisipasi ketika mereka terpesona oleh peristiwa di mana naga iblis berkepala 3 telah dilalui. Ketika Long Yi melihat ke atas, dia melihat naga iblis berkepala 3 tertegun dengan mulut terbuka lebar saat menatapnya. Setelah waktu yang lama, ia menutup mulutnya dan mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dengan tenang melanjutkan ceritanya, sampai perang menghancurkan dunia. Pada saat itu, aku mati dalam pertempuran dan jatuh ke dunia mayat yang berbeda ini. 60-70% dari jiwaku tersedot keluar, tetapi untungnya, bagian jiwaku yang tersisa tidak bubar. Karena itu, aku mengasumsikan penampakan naga berkepala 3 yang setengah mati dan setengah hidup. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Perang menghancurkan dunia. Itu terdengar seperti plot film fiksi ilmiah. Long Yi berpikir dengan kaget dan tiba-tiba dia menyadari bahwa bayangan sudah muncul pada waktu yang tidak diketahui di lautan kesadarannya. Orang tua, apakah kamu tahu bahwa perang penghancuran dunia? Long Yi menggunakan pikirannya untuk bertanya. Aku tidak tahu. Bayangan itu menjawab dan setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, ingat ketika naga iblis berkepala 3 ini mengatakan bahwa itu adalah hewan peliharaan sihir Dewa Kegelapan. Bukankah itu jade sihir hitam dan setengah harimau hitam setengah putih juga terhubung dengan Dewa Gelap? Ya, Long Yi selalu percaya bahwa anak harimau, Little Tree memiliki beberapa hubungan dengan hewan peliharaan sihir Dewa Kegelapan.
Kalau tidak, mengapa itu menghasilkan reaksi yang sangat besar ketika berinteraksi dengan Dark Magic Jade? Long Yi merenungkan dan dengan hati-hati mengingat kata-kata naga iblis berkepala 3 ini. Ketika Long Yi berpikir tentang bagian di mana dikatakan bahwa 60-70% dari jiwanya diekstraksi, hati Long Yi bergetar ketika dia langsung memikirkan kemungkinan yang sangat mengejutkan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Liu Su menyetujui kondisi yang ditetapkan oleh naga iblis berkepala 3. Naga iblis berkepala 3 sangat gembira dan memusatkan semua kekuatan rohnya untuk menyelimuti kepala besar yang berdiri di samping Long Yi saat ini. Sekarang, pola aneh sedang dicap di lautan kesadarannya. Munculnya pola aneh itu mirip dengan segel naga iblis itu. Begitu polanya benar-benar bermerek, Big Head akan menjadi hewan peliharaan sihir generasi berikutnya dari Dewa Kegelapan dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tepat ketika naga iblis berkepala 3 itu ingin menggunakan teknik khusus untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan naga gelapnya ke dalam kepala besar, Long Yi menghentikannya dengan berteriak, "Tunggu sebentar." Teriakan yang tiba-tiba ini menarik perhatian semua orang. Di depan semua orang, Long Yi tiba-tiba mengeluarkan Dark Magic Jade yang memancarkan cahaya gelap dari dalam cincin luar angkasanya. Dia juga memanggil anak harimau Little Tree sebelum bertanya, "Karena kamu menyebut dirimu hewan peliharaan sihir Dewa Kegelapan, maka apakah kamu mengenalinya?" Naga iblis berkepala 3 terkejut sesaat ketika dia menatap Little Tree dan Dark Magic Jade. Namun, ekspresinya berubah menjadi salah satu kegembiraan liar dan ekspresi hormat saat berikutnya. Setelah itu, ia membungkuk ke arah Dark Magic Jade yang mengambang di udara. Aku benar-benar bodoh. Jika aku tahu ini sebelumnya, maka aku akan mengeluarkan Dark Magic Jade sejak awal. Bukankah kita bisa menghindari semua masalah itu? Long Yi memukul kepalanya sendiri. Namun, semuanya terserah nasib untuk memutuskan. Jika dia mengeluarkan Dark Magic Jade dari awal, maka dia akan memanggil dia Rex, Liu Su dan putranya Big Head. Mungkinkah dia bisa belajar banyak hal tentang klan naga? Selain itu, Big Head juga tidak akan memperoleh keberuntungan ini untuk mempersingkat masa pertumbuhannya yang sangat lama dan menjadi hewan peliharaan sihir generasi berikutnya dari Dewa Kegelapan. Bab 365. Naga iblis berkepala 3 hilang dalam pikirannya dan tetesan air mata berkilau tiba-tiba muncul di matanya yang besar. Itu jelas sangat melekat pada Dewa Kegelapan. Dengan raungan tiba-tiba dari Little Tree, Long Yi bisa mendengar kesedihan dan kebingungan dalam suaranya. Apa sebenarnya yang dipikirkan Little Tree? Naga iblis berkepala 3 mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Little Tree ketika banyak ekspresi melintas di matanya yang besar. Ada kebahagiaan, kesedihan dan juga kegembiraan dalam tatapannya. Membuka mulutnya, suara naga iblis berkepala 3 bergetar ketika berkata, "Disukai oleh berkat Dewa Kegelapan, hahaha, surga belum melupakan naga tua ini. Tepat sebelum aku kembali ke debu, akhirnya aku bisa menjadi lengkap lagi." Namun, ketika Long Yi mendengar kata-kata itu, sebuah ledakan terjadi di otaknya. Mungkinkah tebakannya memang benar? Little Tree sebenarnya memiliki jiwa yang diekstraksi dari naga iblis berkepala 3 ini. Namun, Long Yi tidak dapat berpikir lebih dalam tentang masalah ini karena naga iblis berkepala 3 sudah bergerak. Semua kekuatan rohnya terkonsentrasi pada tubuh Big Head. Membuka mulut naga besarnya, bola hitam yang 2 kali lebih besar dari kepala manusia terbang keluar dari mulut naga iblis berkepala 3 dan menembak ke arah kepala besar. Melihat bola hitam terbang ke arahnya, Big Head tidak terpengaruh. Membuka mulutnya lebar-lebar, kepala besar menelan bola hitam besar seolah itu bukan apa-apa.
Menjadi senang dengan dirinya sendiri, Big Head menunjukkan ekspresi puas setelah menelan bola hitam. Namun, dia tidak bisa menjaga ekspresinya yang puas selama 3 detik. Ekspresi Big Head berubah. Ekspresi puas di wajahnya menghilang saat itu berubah menjadi ekspresi rasa sakit yang ekstrim. Big Head langsung jatuh ke lantai dan mulai berguling-guling kesakitan sambil melolong kesakitan. "Ayah, ayah, selamatkan aku. Aku merasa sangat tidak nyaman." Big Head meratap tanpa henti dengan suaranya yang tidak dewasa. Semua orang bisa merasakan sakitnya saat kepala besar berguling-guling di tanah sambil menitikkan air mata. Bahkan Barbarian Bull dan yang lainnya tidak sanggup menatap Big Head dengan kesakitan, apalagi Liu Su. Dia ingin membuka mulutnya untuk mempertanyakan naga iblis berkepala 3, tetapi dia takut mengganggunya selama proses pewarisan. Pada akhirnya, Liu Su tetap diam saat matanya beralih antara naga iblis berkepala 3 dan kepala besar. Yakinlah, dia baik-baik saja. Naga iblis berkepala 3 menghela napas lega dan mata naganya langsung redup oleh banyak. Kepala besar itu masih kesakitan. Tentakel seluruh tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak sebelum layu. Itu jelas dalam proses mengalami rasa sakit yang luar biasa dari warisan yang diterimanya. Ketika sedikit ki hitam keluar dari seluruh tubuh Big Head, naga iblis berkepala 3 memandang ke arah sihir giok gelap yang masih mengambang di udara dengan tatapan penuh hormat. "Tuan, naga iblis ini akan pergi," raung naga iblis berkepala 3. Begitu selesai berbicara, bayangan muncul dari dalam tubuh naga iblis berkepala 3. Bayangan ini tenggelam ke dalam tubuh Big Head secepat kilat dan menghilang dari pandangan semua orang. Adapun naga iblis berkepala 3, namun kepalanya lemah terkulai dan mata naganya tertutup perlahan, sekarat tiba-tiba. Roar, raungan keluar dari mulut Big Head dan tanpa terduga, itu terdengar seperti raungan naga sejati yang berasal dari naga dewasa. Long Yi mengerutkan kening dan bergumam, "Memiliki apa yang orang tua ini lakukan? Dia tidak akan bermain-main dengan kita, kan?" Long Yi sedikit khawatir pada saat ini. Dia ingat bahwa dia juga orang yang memiliki tubuh. Long Yi ingat bahwa tubuhnya saat ini diperoleh melalui kepemilikan dan dia menelan jiwa dari tubuh asli sebelum dia berhasil sepenuhnya mengendalikan tubuh. Naga iblis berkepala 3 tidak akan menggunakan trik yang sama, kan? Long Yi menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan memutuskan untuk melihat bagaimana Big Head lakukan sebelum hal lain. Kepala besar meraung kesakitan dan cahaya tajam tiba-tiba melintas di matanya. Kemudian membuka mulutnya, sasarannya adalah si anak harimau, si kecil 3. Si kecil 3 mundur dengan khawatir dan kedua matanya menoleh untuk melihat Long Yi. Seolah-olah Little Tree memohon Long Yi untuk menyelamatkannya dari Big Head. Long Yi terus menggunakan pikirannya untuk meyakinkan dan menenangkan Little Tree yang gelisah, tetapi matanya terus menatap kepala besar yang memancarkan kekuatan naga yang kuat. Long Yi yakin bahwa naga iblis berkepala 3 telah memiliki kepala besar dan saat ini menggunakan tubuhnya. Tiba-tiba, Dark Magic Jade di langit sedikit bergetar dan Little Tree yang panik perlahan menjadi tenang. Begitu Big Head menjadi tenang, tubuhnya mulai berputar dengan aneh. "Ah," kulit 3 kecil melonggarkan, "bagaimana ini mungkin?" Nalan Ruyue menjerit dan tangan kecilnya menutupi mulutnya ketika dia mendekat ke Long Yi. Sekarang, anak harimau Little Tree telah menutup matanya dengan rapat dan setengah tubuh hitamnya berfluktuasi seolah-olah bulu hitamnya beriak bolak-balik. Tiba-tiba, kepala besar mengeluarkan aura yang lebih kuat saat tubuh Little Tree bergetar lebih keras. Dalam sekejap, bulu hitam Little Tree tiba-tiba mulai terpisah secara perlahan dari tubuh Little Tree seolah-olah kulitnya terkelupas.
Setelah bulu hitam dikeluarkan dari tubuh Little Tree, kulit di bawahnya sama dengan bulu putih di sisi lain dari tubuh Little Tree. Whoosh! Bagian hitam Little Tree benar-benar ditelanjangi dan tersedot ke perut Big Head. Setelah bulu hitam di tubuhnya menghilang, Little Tree menjadi anak salju putih. Bahkan iris yang awalnya hitam juga berubah menjadi warna yang persis sama dengan iris lainnya. Sekarang, tubuhnya tidak lagi memiliki aura gelap, hanya aura cahaya yang lebat. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Little Tree tampak sangat lelah dan menggunakan pikirannya untuk mengekspresikan keinginannya untuk kembali ke ruang dimensi gelap untuk beristirahat. Long Yi secara alami mengirimnya kembali ke dimensi gelap tanpa penundaan. Begitu Little Tree menghilang ke dimensi gelap, tubuh Big Head bergetar sesaat dan menjadi diam pada saat berikutnya. Sebuah hantu samar dari naga iblis berkepala 3 muncul di langit karena tampaknya perlahan menghilang. Akhirnya aku bebas. Pintu keluar ada di depan, kalian semua bisa pergi sesuka hati. Adapun tubuhku, kamu bisa menanganinya seperti yang kamu inginkan. Sebuah suara tua datang dari segala arah dan bergema di udara. Segera setelah itu, hantu di langit perlahan menghilang dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Long Yi, Barbarian Bull dan yang lainnya saling memandang dan akhirnya menghela nafas lega. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa perjalanan mereka akan berakhir seperti ini. Liu Su berjongkok di depan kepala besar yang sedang tertidur nyenyak dan sedikit kelembutan muncul di wajahnya yang sombong dan menyendiri. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai kepala Big Head, tetapi dia melihat sesuatu yang aneh ketika dia melihat Big Head. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul dari Big Head yang memukul mundur tangan Liu Su. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Jangan menyentuhnya sekarang. Dia mungkin berintegrasi dengan warisan naga iblis berkepala 3, kata Long Yi. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Liu Su cemas bertanya. Di seluruh dunia, selain Big Head, Liu Su tidak peduli dengan orang lain. Aku tidak tahu, tunggu dia bangun sendiri. Long Yi mengangkat bahu dan berkata. Menatap mayat besar naga iblis berkepala 3 tidak jauh, Long Yi berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan dengan itu. Dia tidak tahu berapa lama naga iblis berkepala 3 ini hidup, tetapi setiap bagian dari tubuhnya adalah harta. Tanduk naga, kulit naga, tendon naga, darah naga, tidak peduli bagian mana itu, semuanya adalah harta yang tak ternilai. Suamiku, mengapa kamu tersenyum pada dirimu sendiri seperti ini? Apakah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk lagi? Melihat ekspresi Long Yi, Nalan Ruyue bertanya sambil tersenyum. Karena tidak ada bahaya yang mengancam jiwa pada saat ini, suasana hatinya secara alami sangat menyenangkan. Bukankah naga tua itu mengatakan bahwa kita bisa berurusan dengan mayatnya sesuka kita? Ai, kontribusi tanpa pamrih semacam ini benar-benar menggerakkanku. Jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan, bukankah kita akan mengecewakannya? Long Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Liu Su menatap Long Yi ketika murid-muridnya menembakkan baut listrik padanya. Membuka mulutnya yang mungil, dia berkata dengan bangga, aku tidak akan mentolerir seseorang yang melanggar martabat klan naga kita. Aku tidak akan membiarkanmu menghujat jenazahnya. Dia adalah leluhur pertama klan naga iblis kegelapanku, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Aku katakan, dia, Liu Su, baru saja, tidakkah kamu mendengarnya berkata bahwa kita dapat menangani tubuhnya sesuka kita? Naga itu sudah meninggal, dan karena sisa-sisanya bisa bermanfaat bagi kita semua,
mengapa kita tidak memanfaatkannya? Bukankah ini juga dianggap sebagai kelanjutan kehidupan bagi naga iblis berkepala 3? Long Yi berkata, "Apa yang kamu pikirkan jika aku memotong kamu menjadi 8 bagian setelah kamu mati?" Liu Su bertanya dengan galak. Long Yi tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Mengapa aku akan peduli tentang apa yang terjadi setelah aku mati? Selain itu, jika tubuh aku berguna bagi kamu setelah kematian aku, maka aku tidak keberatan kamu memotong aku menjadi berkeping-keping. Ketika Long Yi berbicara, dia memiliki ekspresi geli ketika dia menjelaskan kepada Liu Su tentang pandangannya tentang dia memotongnya setelah dia meninggal. Namun, dia menjadi serius ketika dia berbicara tentang bagaimana dia akan membiarkan orang lain menggunakan mayatnya jika itu benar-benar bermanfaat bagi mereka. Menatap lurus ke mata Liu Su, Long Yi meyakinkannya dengan ekspresi serius. Liu Su tercengang, kemudian dia memalingkan muka dan tidak lagi membantah. Namun, dia tidak mengerti mengapa dia tidak mau menatap mata Long Yi meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Sudut mulut Long Yi meringkuk dan senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun kamu adalah seorang Sith Rex, dibandingkan dengan aku, kamu masih anak nakal yang tidak berpengalaman. Long Yi berpikir pada dirinya sendiri karena dia senang dengan dirinya sendiri karena meyakinkan Liu Su untuk membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Barbarian Bull, kenapa kau linglung, mulai bekerja. Long Yi menepuk bahu Barbarian Bull dan mulai berjalan menuju mayat besar naga iblis berkepala 3. Seluruh tubuh naga iblis berkepala 3 ini memiliki fluktuasi kekuatan sihir hitam yang kuat. Tapi apa yang paling diinginkan Long Yi adalah tidak lebih dari 6 tanduk naga pada 3 kepala naga dari naga iblis berkepala 3. Alasan Long Yi menginginkan tanduk naga sebanyak itu adalah karena tanduk itu adalah bagian dari naga yang mengandung jumlah terbesar kekuatan sihir naga. Long Yi tidak pernah memiliki senjata yang cocok untuk dirinya sendiri, jadi jika dia bisa membuat senjata dari tanduk naga ini, itu akan ideal. Namun, masalah sebenarnya adalah menemukan seseorang yang mampu menempa senjata dari tanduk naga. Belum lagi tanduk itu berasal dari naga iblis berkepala 3, di mana Long Yi seharusnya menemukan seseorang yang bisa menggunakan bahan tingkat tinggi untuk menempa senjata. Apakah klan Kurcaci mampu melakukannya? Dia belum pernah mendengar tentang klan Kurcaci yang menempa senjata ilahi dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu ingin memperbaiki senjata dari tanduk naga-naga iblis berkepala 3 ini? Pada waktu yang tidak diketahui, Wu Shuang sudah tiba di sisi Long Yi dan bertanya dengan lembut. Meskipun bahan yang kukumpulkan adalah bahan tingkat atas, aku sepertinya tidak bisa memikirkan seseorang yang cukup mampu untuk menempa senjata dari mereka. Long Yi tidak terkejut melihat Wu Shuang bisa menebak pikirannya. Bagaimanapun, mereka memiliki telepati yang menarik. Bagaimana jika aku bilang aku bisa membantumu? Senyum licik muncul di wajahnya sambil menatap Long Yi. Long Yi belum pernah melihat ekspresi seperti ini di wajah Wu Shuang sebelumnya dan melihat Wu Shuang sekarang, jiwa Long Yi terbang ribuan li menjauh dari tubuhnya saat dia terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Setelah tergila-gila selama beberapa detik, Long Yi kembali ke akal sehatnya dan tertawa hampa. Senyummu terlalu indah. Haha, di masa depan, aku tidak berpikir kamu perlu menggunakan kekuatan sihir untuk mengalahkan musuh kamu lagi. Senyummu saja sudah cukup untuk membuat musuh meletakkan senjata mereka dan menyerah padamu. Kau benar-benar cantik yang mampu menyebabkan bencana dan kejatuhan kerajaan. Aku tidak akan tersenyum untuk dilihat orang lain, bukankah kamu mengatakan padaku untuk hanya tersenyum di depanmu? Jejak kelembutan melintas di mata Wu Shuang dan perasaannya yang tersembunyi lebat melingkari Long Yi. Long Yi terkejut dan di bawah dorongannya,
dia menyambar tangan kecil Wu Shuang saat Wu Shuang berpegangan erat pada tangannya. Sekarang, suasana manis muncul di sekitar dua orang ini, membangkitkan kecemburuan Nalan Ruyue. Dia berlari dan dengan sengaja membuat keributan, menghancurkan suasana manis di sekitar dua orang ini. Ngomong-ngomong, Suanger, bukankah kamu berbicara tentang membantuku membuat senjata beberapa saat yang lalu? Mungkinkah kamu juga mampu menempa barang? Long Yi meraih tangan kecil Wu Shuang dengan salah satu tangannya sementara ia menggunakan tangan lainnya untuk memegang tangan Nalan Ruyue. Melakukan hal itu, Long Yi tidak meninggalkan siapapun dan kedua wanita itu akan puas. Aku telah belajar sedikit, tetapi jika kamu ingin memperbaiki tanduk naga dari naga iblis berkepala 3 ini, maka kita harus terlebih dahulu kembali ke kota suci. Aku butuh bantuan beberapa artefak di sana, jawab Wu Shuang. Long Yi menganggukkan kepalanya dan tidak bertanya apakah artefak itu dapat ditemukan di Lost City saat ini. Dia hanya percaya pada Wu Shuang. Selama dia mengatakan bahwa artefak itu ada, pasti ada. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengingat bayangan di dalam tubuhnya. Orang tua itu memintanya untuk kembali ke ruang gelap Lost City sesegera mungkin, jadi dia berkata, setelah kami keluar dari daerah terlarang Dewa Petir ini, aku akan menemanimu ke Lost City. Memen. Mata indah Wu Shuang kabur saat dia mengingat kota asalnya yang indah sekali. Namun, setelah beberapa ribu tahun, kampung halamannya sudah menjadi tumpukan puing di bawah erosi waktu. Bersambung.